Saya sudah belayar jauh Hmm. ke Amerika, New Orleans, Argentina, Brasil. Oh. Kalau Eropa itu nggak usah ditanya lah. Hmm. Eropa itu kita Southampton, Brasil lagi, Belgia, Belgia. Spanyol, Ya. itu kita sudah jalanin. Kawan-kawan saya banyak yang jadi dari pelaut menjadi pendeta saat ini. Bukan karena kita pensiun dari pelaut, bukan karena kita tidak ada pekerjaan lagi di laut, Iya. makanya kita ambil kesempatan untuk jadi Pendeta. Oke. Lebih susah mana Pak Sam? Badai di laut atau badai jadi jadi gembala nih? Badai di laut itu sudah wajar. Oke. Itu udah wajar. Tapi badai di darat ini sangat kurang ajar. Pak Sam, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama-sama di sini. Oke. Ini by the way teman-teman, saya ada di Gereja GBI Immanuel, Tunas Regency. Dan Pak Sam ini adalah senior saya, orang yang saya kagumi dan hormati dengan usia yang sekarang 62 tahun. Kalau tidak salah 6 atau 7 tahun yang lalu sempat kita studi sama-sama di Bandung. Iya. Dan dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, Pak Sam, seingat saya sebelumnya Bapak ini menjadi seorang pelaut. Gitu ya. Nah, coba ceritakan sedikit bagaimana awalnya terjun ke dunia pelayanan. Bisa sekarang jadi seorang gembala. Dari yang tadinya pelaut dan sekarang jadi seorang hamba Tuhan. Kalau istilah Alkitab itu dari penjala ikan jadi penjala manusia nih. Ya, Oke. silahkan Pak Sam. Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saya bisa berada bersama dengan Pastor Jack yang kita bilang Yakob Barus, tapi saya lebih enak panggil Jack. Bung Jack. Karena Bung Jack itu lebih melekat di kita orang timur ya. Kita orang timur. Siap. Memang kalau kita lihat bahwa kehidupan dari pelaut, bagaimana seorang pelaut bisa menjadi seorang hamba Tuhan itu sebenarnya bukan mustahil, karena sudah banyak orang yang dari pelaut bisa berbalik menjadi hamba Tuhan. Ya. Kawan-kawan saya banyak yang jadi dari pelaut menjadi pendeta saat ini. Bukan karena kita pensiun dari pelaut, bukan karena kita tidak ada pekerjaan lagi di laut, makanya kita ambil kesempatan untuk jadi pendeta. Oke. Tetapi jalannya waktu sendirinya terpanggil. Kita terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan itu dari tidak terpikir, tersirat dalam pikiran kita bahwa kita akan menjadi hamba Tuhan. Ya. Tapi jalannya prosesnya Tuhan itu luar biasa. Jadi semua itu berjalannya waktu. Akhirnya yang tadinya jadi pelaut, kenapa bisa jadi pelaut? Orang bilang jadi pelaut biasa tangkap ikan. bisa lain-lain dan sebagainya. Tahu sendiri kalau pelaut, kehidupan pelaut bagaimana. Pelaut itu 1 minggu di darat sama dengan 1 tahun kita di laut. Berlayar ya. Karena kalau 1 minggu di darat, uang gaji 1 tahun pun habis cuma dalam 1 minggu. Iya. Tidak tersimpan. Iya. Tetapi kalau kita menjadi hamba Tuhan lebih ini lagi, karena hamba Tuhan itu nggak punya gaji. Hamba Tuhan itu cuma dengan modal iman, orang bilang. Modal iman. Modal dengkul, modal ya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi Pak Sam, kenapa meninggalkan pekerjaan sebagai seorang pelaut yang bisa dibilang uangnya cukup besar
dan berpindah kepada satu profesi dunia pelayanan yang no money gitu. Ya itu tadi saya bilang bahwa kenapa saya pindah. Sebenarnya saya belum kerinduan untuk pindah untuk menjadi hamba Tuhan itu belum ada, karena nggak ada terpikir dalam benak menjadi hamba Tuhan. Tetapi waktu saya menjadi pelaut itu saya kocar-kacir. Menjadi pelaut itu ibaratnya hidup dalam dunia malam, hidup dalam glamor, hidup dalam hidup pikuk dunia. Tetapi waktu dan saya ini ceritanya kita singkat aja ya. Saya sudah belayar jauh ke Amerika, New Orleans, Argentina, Brasil, sampai mana saja sudah seinjak. Kalau Eropa itu nggak usah ditanya lah. Eropa itu kita Southampton, Brasil lagi, Belgia. Spanyol, itu kita sudah jalanin. Dan Asia, saya sudah naik sampai Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara bagian. Tentu ada enaknya, walaupun gaji itu besar apapun, tapi habis juga. Habis juga. Nah, suatu ketika saya ada di Korea Utara. Saya Korea Utara, saya bilang buat kawan-kawan, sampai Korea Utara nih kita harus turun. Pertama kita harus cari kesenangan pribadi. Nah, kita turun, suatu ketika kita turun. Di dalam kota itu tidak ada seorang wanita apapun. Karena waktu itu masih siang, masih sore. Masih siang lah. Lalu ada seorang gadis lewat, saya panggil, saya bilang, boleh kamu bantu saya ke bar? Dia nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang, ayo kamu lihat. Suatu ketika saya jalan, saya ikutin dia, taunya masuk di sebuah ruangan kecil. Ruangan itu ukuran 5x7. Orang di dalam ada sekitar 20 orang. Yang terangkannya Yesus. Rupanya salah masuk. Saya masuk gereja yang saya masuk. Tadinya mau ke bar. Ini bar. Malah diajak ke gereja. Nah, saya pun waktu masuk gereja itu saya bingung sendiri. Tapi seorang hamba Tuhan, pendeta itu dibilang, dia tahu saya bukan orang Korea. Dia lihat saya punya face, dia tahu saya orang Maldives, orang Sri Lanka, orang India, Asia lah. Orang Asia. Dia bilang, are you from? Dia bilang, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Indonesia, saya tahu Indonesia. Kami semua tahu Indonesia. Ini orang Korea yang ngomong pakai bahasa Inggris. I know your country. Indonesian, yeah. But where you stay in Indonesia? Dia bilang. Dia tanya, kamu di mana tinggal? Saya bilang di Batam. Oh, Batam very near in Singapura. Dia bilang dekat dengan Singapura. Dia tahu where you born. Kamu lahir di mana? Saya langsung bilang, saya lahir di Ambon. Semua orang tepuk tangan. Rupanya mereka tahu orang itu. Mereka habis misi ke Ambon. Mereka habis jalan-jalan ke Ambon semuanya dari Korea Utara. Mereka masuk Korea Selatan dulu, baru mereka dari Seoul mereka tembus ke Ambon. Sampai di Ambon mereka keliling seluruh Ambon itu. Jadi dia tahu kota Ambon. Ambon nice, Ambon good, Ambon very good, very nice is country, dia bilang. Langsung saya bilang ya. Lalu singkat cerita dia kasih saya ayat.
Ayat Alkitab. Ayat Alkitab. Wahyu 3 ayat 20. Wait. Wahyu 3 Ayat 20. kalau nggak salah tuh yang aku mengetuk pintu ya. Ya. Wait, aku baca dulu ya. Dari 19 coba baca. Wahyu ya. Wahyu Kita pasal 3. buka. Wahyu pasal 3 Ayat 19-20 ya. 20. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wow, so very nice. Oke, terus? Sebuah undangan yang luar biasa daripada Tuhan. Ya. Undangan itu Tuhan bilang, saya mau masuk di rumahmu. Yes. Saya mau masuk di hatimu. Saya mau berdiam denganmu. Saya mau makan bersama dengan kamu. Kapan kamu membuka pintu buat aku? Dan dia bilang di ayat 19 bilang, hajarlah. Ya. Kukasihi Bila perlu, ya. orang yang kukasih pasti kuhajar. Tegur dan kuhajar. Yes. Aku akan tegur dan kuhajar. Karena apa? Tuhan menyayangi kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Benar. Kalau Tuhan gak sayang sama kita, nggak mungkin dihajar kita. Yes. Dan dia mengajari di ayat 20 mengatakan bahwa lihatlah aku berdiri di depan pintu. Wow. Dia selalu menunggu kita dengan sabar. Terbuka ya. Makanya saya membuat lagu di pintu hatiku. Woi. Di pintu hatiku Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu. Wow. Hai kawan, apakah kerinduanmu hingga kau hidup kekal? Wow. Itu suatu ajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Lihatlah aku berdiri di depan pintu menunggu kamu. Artinya bahwa itulah menjadi pengalaman spiritualitas turning back, turning point dari seorang Pasem. Dan saya boleh ambil kesimpulan bahwa dan satu poin bahwa ini istilah saya nih dari laut menuju ke mimbar. Oh belum. Masih ada partnya lagi berarti. Masih ada partnya. Oke, silakan. Apa itu? Saya pulang dari gereja itu, saya hilangkan ayat-ayat itu. Oh, sempat saya tinggalkan. Down, iya cepat Saya tidak mau membaca sedikit pun ayat itu, karena saya tahu ini bukan ayat saya. Saya tahu Tuhan tuh tidak buat saya, bukan ini, karena saya masih hidup dengan mabuk, dengan dunia malam, iya. Dan di situ saya dihajar waktu gelombang gede. Gelombang tinggi waktu kita keluar dari Korea Utara sebelum masuk Jepang, itu dapat taifun yang luar biasa di Lintang 22. Gelombang sudah mencekam kita pada saat itu. Saya sudah ikat paspor di paha dengan lakban, kalau mati ya orang jumpa mayat saya Indonesia karena paspor ya. Ada paspor. Tetapi baru di situ Tuhan ajar saya habis-habisan. Lalu saya bilang buat Tuhan, Tuhan, jika aku tiba dengan selamat, aku akan mengikutimu. Aku akan mencarimu. Lalu akhirnya reda. Tenang seperti kaca. Tidak ada gelombang sedikit pun sampai tembus sampai Hong Kong. Masuk di Hong Kong, saya lupa sama itu pernyataan tadi. Saya lupa. Saya tutup Alkitab. Saya tutup segalanya. Saya langsung hilang glamor lagi. Dunia malam. Di situ tidak ampun bagi saya. Akhirnya Tuhan ajar saya waktu saya kembali ke Indonesia. Pulang ke Indonesia waktu itu taifun gede. Taifun sampai bola 3, bola 4. Itu kalau di sana kalau bola hitam naik berarti tanda bahaya. Bola hitam berarti taifun pertama. Bola hitam kedua, taifun kedua.
Bola hitam Ketiga ketiga berarti itu makin dahsyat. makin dahsyat. Sampai bola hitam keempat Oh, naik. paling besar lah itu. Paling besar. Itu Typhoon Mina, apa dia punya nama itu. Saya lupa nama Typhoon punya nama. Nama-nama cantik semuanya. Lalu akhirnya saya dihajar. Saya tidak mau ke kapal. Saya langsung berlindung di gereja dulu di Causeway Bay di Hong Kong. Lalu saya pulang. Singkat kata saya pulang jumpa istri. Lalu kita di Batam, di Jakarta, baru kita ke Batam. Saya ke Batam, saya mencari kerja nggak dapat. Kerja di mana-mana nggak dapat. Tapi hari pertama saya langsung dapat di hotel. Maaf kata saya nggak sebut nama hotel. Yeah. Tapi saya kerja di hotel, sebuah hotel yang luar biasa, yang hotel bintang Batam. Menjadi second engineer. Wow. Saya menjadi second engineer, electric maintenance manager, assistant maintenance manager. Lalu di situ Tuhan ajar saya lagi. Saya dengan manajer saya nih, dia mau lepas dari manajer mau jadi pendeta. Dia bilang, Sam, kita dua belajar Alkitab. Jadi setiap hari kita dua nggak kerja dulu sebelum kerja. Alkitab dulu. Kita baca Alkitab dulu. Kita renung firman Tuhan. Habis renung firman Tuhan baru kita dua kerja. Dia jadi chief, saya jadi second. Itu seorang perwira. Orang bilang perwira lah. Iya. Manajer. Yang mau melakukan itu cuma kita dua dalam hotel itu. Ya. Akhirnya dia jadi pendeta. Dia ambil S1, saya belum. Dia ambil S2, saya belum. Dia sampai S2. Dia pendeta. Dan pendeta penuh. Di Batam juga. Sekarang masih menggembalakan? Sekarang udah meninggal. Oh, almarhum lah. Almarhum. Oke, siap. Lalu saya lihat dia punya ini, saya langsung keluar dari hotel. Saya mulai masuk gereja, mula-mula gereja karismatik di Batam. Sampai akhirnya saya jumpa dengan seorang hamba Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk, walaupun sekolah itu bukan bilang sekolah, itu sama aja dengan 6 bulan saya di suatu tempat. Ya. Saya belajar, itu nggak puas bagi saya. Akhirnya saya keluar dan dia bilang, oke, lanjut di sini aja atau kita minta nilai dari Bandung. Sudah mau minta, cuma saya nggak usah. Lalu saya, itulah perjalanan saya. Lalu saya ujian PDP, ujian PDM, dan akhirnya menjadi hamba Tuhan yang tetap, tetapi belum menggembalakan. Ya. Dan tepat tanggal 3 bulan November 2024, saya dipanggil Tuhan untuk menggembalakan di tempat ini. 2024, 3 November ya? 3 November. Wow, berarti sekarang udah... Mau 8 bulan. Udah 8 bulan. Oke, jadi itu tadi ya, dari laut akhirnya menuju ke mimbar. Perjalanan itu apa gambaran Bapak tentang Tuhan? Gambaran saya dengan Tuhan itu, siapakah dia bagi seorang Pak Sam? Dia adalah segala-galanya bagi saya. Dia nomor 1. Kenapa itu? Karena dari dialah saya diberikan kesembuhan. Dari dialah saya diberikan kemampuan. Dari dialah saya diberikan keberanian. Itu orang tanpa keberanian kan tak mungkin. Ada kemampuan juga, kalau tidak berani tidak bisa. Ya. Tetapi ada berani tapi tidak ada kemampuan juga tidak bisa. Ya, betul. Tetapi itu dia berikan kepada saya semuanya. Bisa diceritakan sedikit soal penyakit Pak Sam, dan puji Tuhan sudah disembuhkan, stroke itu ya? Oke. 2022 ini saya cerita tentang stroke atau penyakit yang saya hadapi.
Waktu itu kita dua baru pulang full gospel. Yes. Saya ingat di Iya, Nagoya 1. iya, betul. Kita habis full gospel. Lalu seminggu kemudian saya suntik vaksin ketiga karena saya mau ke Pekanbaru Ya. dengan full gospel. Waktu saya vaksin ketiga itu saya tidak bisa berjalan. Selesai vaksin saya pulang hari Sabtu, hari Minggu saya drop. Oke. Drop. Itu drop, tak bisa bicara, tak bisa pegang gelas. Pegang gelas kan gelas jatuh. Ya. Sat. Oh, Pegang sendok jatuh. jatuh. Oke. Tak bisa pegang apa-apa. Waktu itu saya cuma dengan menangis. Lalu saya bilang bahwa saya waktu itu pergi ke salah satu panti asuhan untuk memberikan sembako Ya. kepada salah satu panti asuhan itu. Ya. Waktu itu saya disuruh bicara sepatah dua kata. Dia bilang, Pak, bolehkah Bapak memberikan sepatah dua kata buat kami anak panti? Ya. Saya langsung berdiri. Saya dalam keadaan nggak tahu, saya nggak bisa bicara lagi. Oke. Tiba-tiba, saya sudah hilang pembicaraan, hilang kata-kata. Lalu nangis. Anak-anak kira saya nangis, anak-anak kira saya Sedih karena lihat anak-anak panti. Anak-anak panti. Saya langsung tinggalin ruangan itu, saya langsung lari ke mobil, saya duduk merenung. Istri saya yang lanjutkan. Ya. Lalu situ kita pulang. Lalu besok pagi dibawa rumah sakit. Itu benar-benar saya dipukul sama iblis, bukannya Tuhan tapi iblis. Iblis memukul saya. Dia bilang, mungkin kamu nih yang aku kejar-kejar, kamu Selama ini ya. Kamu nggak buka hati buat aku. Lalu aku sadar, bawa rumah sakit, langsung diselang semuanya, tinggal dengan kolor doang, tidur, nggak bisa ini. Akhirnya dokter bilang buat istri saya bahwa bapak ini lumpuh. Dia lumpuh seumur hidup. Istri saya nangis. Saya lihat istri saya nangis, saya pun nangis. Saya nggak tahu mau berbuat apa karena ngomong belum jelas. Tetapi 1 minggu itu obat bekerja. Saya heran, bukan obatnya, tapi Tuhan itu luar biasa. Amazing. Dia bisa kasih saya bicara. Dan saya berbicara seperti biasa, cuma masih sepatah dua kata, tapi sudah keluar. Lalu pulang dari rumah sakit, di rumah itu saya tidak mau diam. Saya tetap bekerja seperti biasa walaupun pincang, walaupun kaki sakit, tangan sakit, tapi saya paksa saya tidak sakit, saya anggap saya tidak sakit. Saya lawan itu penyakit. Akhirnya Tuhan dengar kali ya. Wah, anakku ini bandel dia. Dia tetap bekerja. Lalu saya dikasih istirahat 6 bulan tidak naik mimbar. Tidak berbicara di mimbar. Saya ikut. Tetapi kawan-kawan di luar sana ajak saya pergi ke seksian di mimbar-mimbar mereka. Saya nggak naik mimbar di mimbar saya. Saya naik mimbar di mimbar orang. Saya khotbah di gereja kawan-kawan di Batam, bahkan Tanjung Balai, Tanjung Pinang. Saya pergi. Saya khotbah 2 malam lagi, 2 kali lagi, pagi sore. Saya kuat. Tetapi saya cuma 30 menit, saya nggak kuat berdiri. Istri saya bilang, turun. Akhirnya saya turun. Disitulah langkah awalnya. Tapi tetap saya berusaha, saya harus kuat. Saya harus tetap anak Tuhan, tidak boleh cengeng. Saya bilang gitu. Akhirnya memang lolos dari jarum penyakit. Bahkan Pak Jack sendiri nggak tahu. Sampai saya sehat dulu baru tahu. Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Semua orang tetangga, jangan kan Pak Jack.
Tetangga nggak tahu saya sakit. Ya. Tetangga nggak tahu. Ini kok pasien ini kok 1 bulan ini nggak pernah keluar. Kenapa? Mereka nggak tahu saya sakit. Itu durasinya berapa lama? Sebulan, 1 bulan? Enggak. Kalau durasi sakitnya itu sebentar. Oh, oke. Sekitar 4 jam. 4 jam ya. Nah, lalu bawa ke rumah sakit. Bawa rumah sakit, itu dokter bilang cepat. Nyerangnya di mana? Otak. Otak. Sebelah kiri kan? Kanan. Kanan. Wow. Sebelah kiri. Saya sebelah kiri sini. Kanan ini, masalahnya saya punya kanan yang mati. Ya, ya. Sebelah kanan saya hampir mati lah, bukan mati lah. Hampir mati. Tidak bisa angkat, tidak bisa bergerak, tapi saya berusaha. Di situlah letak bahwa saya bilang bahwa saya pasti sembuh. Apapun terjadi, saya pasti Tuhan pulihkan. Oh, imannya itu, seperti iman. Itu. Saya percaya bahwa tidak ada satu penyakit pun yang Tuhan tutup mata dari kita. Dia akan sembuhkan kita. Amin. Tinggal waktunya. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita sakit sedikit, lalu kita ngeluh. Ya. Wah, kok aku nggak sembuh-sembuh? Kenapa aku nggak sembuh? Itu belum sembuh karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk tidur istirahat. Nah, waktu kita sudah sembuh, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Wow. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya sudah normal kembali. Wow. Walaupun omongan saya masih pincang dikit, masih cadal dikit, tapi saya tidak hiraukan. Tapi sekarang normal kok pasien. Masih dikit ya. Aku masih ngerasa ya. Kalau ngomong nggak, kata-kata nggak banyak, aku tahan lah. Kayak tahan. Iya. Masih, cuma tidak mengganggu aktivitas saya. Dan justru itu juga menjadi kesaksian di dalam pelayanan ya, bahwa Tuhan itu Tuhan Allah yang nyata dan jelas. Dia panggil orang, dia akan melakukan berbagai cara untuk memanggil anaknya kembali kepada dia dan seterusnya. Oke, Pak Sem. Nah, lebih susah mana Pak Sem? Badai di laut atau badai jadi gembala nih? Kalau badai di laut itu sudah wajar. Oke. Itu udah wajar. Tapi badai di darat ini sangat kurang ajar. Sangat susah. Badai. Kenapa itu, Pak? Ya karena kita hidup di darat terus, tapi kalau di laut, waktu kita belayar kita nggak tahu apa-apa dengan darat. Oke. Kita menikmati saja. Tetapi kalau sudah di darat, habis. Makanya badai darat lebih kencang lebih kurang ajar dari badai laut. Badai laut itu biasa aja. Iya. Karena seorang pelaut itu, ini kembali lagi, seorang pelaut itu bukan dikatakan pelaut kalau tidak mendapat gelombang. Dia tidak bisa disebut pelaut kalau dia tidak bisa menghadapi badai. Ya. Begitupun di darat, dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin kalau dia tidak mendapat masalah. Wow. Dia harus mendapat masalah baru dia bisa menjadi seorang pemimpin. Yes. Saya punya masalah banyak. Iya. Dan itu membentuk Bapak sebagai seorang leader, seorang gembala ya. Iya. Wow. Walaupun masih kurang, tapi saya yakin saya pasti menjadi pemimpin yang baik. Oh, good. Tapi kalau di laut, badai di laut itu membuat kita semakin gelombang, semakin kita menantang. Makin tangguh kita ya. Wow. Tapi itu gelombang laut tidak ada berpikir apa-apa. Karena apa? Kalau gelombang laut itu cuma gelombang. Ibaratnya gelombang itu kita cuma merasakan pada saat itu. Tapi kalau sudah sampai di darat kan gelombang darat lebih gawat. Lebih gila. Iya. Bisa disebutin sedikit gak
gelombang yang Bapak temukan dalam pelayanan? Sedikit aja. Nah, yang sedikit ini gimana maksudnya? Contoh lah, yang selama pengembalaan ini ada badai besar apa yang Bapak temukan? Wah, Atau belum? kalau badai dalam pelayanan, dalam pengembalaan saya sudah 8 bulan, masih ada sedikit-sedikit yang jemaatnya mungkin kita kurang datang kepada mereka, kita kurang touch mereka, kurang pendekatan, makanya mereka masih jauh dari kita atau bagaimana. Lalu kalau selama saya sebagai seorang pejabat gereja, kan sebelum menjadi gembala kan jadi pejabat gereja dulu. Betul. Itu banyak tantangan, masalah yang kita hadapi. Tentang anggota kul, anggota di dalam kita, seringkali bergejolak juga hati kita ini tentang tingkah laku daripada jemaat. Tapi kita tetap harus steady, harus menerima. Karena saya bilang bahwa badai itu akan datang setiap saat. Kita siap nggak? Siap. Kadang badai datang itu tiba-tiba, tidak diberitahu dulu ya. Tidak diberitahu. Sama dengan di laut. Ya. Di laut itu badai datang tuh. Taufan itu datang diam-diam. Tidak pernah. Walaupun kita sudah tahu, radar sudah menunjukkan bahwa jam sekian dia akan waktu sekian, jam sekian, lintang sekian, bujur sekian, dia akan tepat di sasaran kita sekian. Kita dapat ekor apa, dapat tengah. Oh ya. Itu kita tahu. Kita harus siap-siap. Kita harus menghindar dari posisi di mana jalur typhoon lewat itu. Kita harus bergeser. Jangan sampai kita masuk ke tengahnya itu. Ke tengah habis. Nah, di situ kita lihat bahwa itulah gelombang laut bisa diprediksi. Tapi gelombang darat tidak bisa diprediksi. Makanya kurang ajar. Gelombang laut, gelombang darat tidak bisa diprediksi. Oke, Pak Sam, luar biasa sekali kesaksiannya ya. Oke, ini pertanyaannya begini, Pak Sam. Katakanlah waktu misalkan ya, besok Pak Sam akan meninggal. Oke, waktu Bapak tinggal 1 hari nih. Kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan ke semua orang, termasuk yang lagi dengerin kita ini? Ini ya. Apa? Gini. Kalau saya tinggal 1 hari, mungkin pesan ya saya tinggalkan yaitu berbuatlah baik selagi masih hidup. Berbuatlah kebaikan selagi kita masih kuat. Kita tidak bisa selamanya di atas angin atau di atas kertas. Kertas putih itu kita nggak selamanya. Kadang-kadang juga kita bisa di bawah. Gelombang itu tinggi, kita tidak selalu di atas. Kita harus di bawah. Pada saat kita di bawah, kita melihat gelap. Tidak ada sebuah cahaya pun. Tetapi waktu kita naik ke atas, kita akan mendapat cahaya. Sampai sini tangkap ya. Bahwa setiap manusia itu mempunyai kesempatan. Gunakan kesempatan ini selagi kita masih hidup. Gunakan kesempatan ini selagi kita masih kuat. Gunakan kesempatan ini selagi kita masih ada. Jadi kalau kita masih ada, kita berbuatlah yang baik kepada orang yang dekat dengan kita, orang yang jauh mungkin lewat telepon. Kita mesti selalu kabarkan mereka, apa kabar, bagaimana keadaanmu, supaya waktu kita dipanggil Tuhan selesai, kita punya tanggung jawab. Amen. Kita tidak perlu bilang apa-apa, cuma ucapkan bagaimana keadaanmu.
Oh, keren. Bagaimana kabarmu? Oke. Itu saja yang bisa saya. Thank you, yang Pak Sam. dapat. Ini yang terakhir nih. Sebagai seorang gembala sidang, bagaimana Bapak melihat gejolak antara Israel dan Iran sekarang ini? Saya melihat itu bukan sebuah perang agama. Ini adalah perang politik. Di mana perang politik ini sebenarnya kita nggak perlu tanggapin. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang akan menuntun mereka. Ya. Karena mereka gejolak mereka dari tahun 1967 tanggal 5 November sampai tanggal 10 November atau tanggal 11 November tahun 67 mereka ada perang dengan kelompok-kelompok mayoritas di sekitar mereka. Di sekeliling mereka ada 6 apa 9 negara itu kepung mereka. Tapi buktinya Menang mereka masih menang. Kuat ya, masih kuat. Kuat. Dan terakhir kemarin Palestina pun mereka masih kuat. Mereka tidak hancur. Saya percaya bahwa kemarin pagi saya dengar seorang hamba Tuhan yang berada di Israel mengatakan bahwa saya masih jalan di kota yang baik di Israel. Hanya beberapa tempat yang dihancurkan bangunan. Tapi tidak usah takut. Karena Israel itu setiap kali sudah kena bom, kena tembak, dari musuh-musuh lain. Mereka tidak ada apa-apa. Dan sebentar lagi mereka. Tetapi jangan salah bahwa dengan perang ini mereka menambah wilayah mereka, memperluas wilayah mereka. Mereka memperluas lagi. Akhirnya wilayah mereka menjadi besar. Kalau mereka tidak ada perang kan tidak ada wilayah. Tapi dengan sendiri, kalau kita lihat di Yeskel 38 ayat 1 sampai 6 itu menceritakan tentang awan. Bagaimana Tuhan mengepung bangsa yang kecil itu ibaratnya awan di atas langit. Sangat, ini kita tidak bicara perang lagi. Kita bicara tentang Alkitab. Bahwa kita lihat di Yeskel, saya senang dengan ini. Yeskel pasal 38. Yeskel pasal 38. Ya, ayat. Kita lihat, nggak usah kita baca di ayat 1, tapi kita baca di ayat 3, dikatakan begini, Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesak Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semua berpakaian lengkap. Dan yang ini lagi, yang kelima, orang Persia, orang Ethiopia, orang Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopang, ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Ini kita lihat tentang perang, bahwa Yehuda ini dia sudah mencatat ini bukannya baru, tapi dia mencatat ini sudah sekian tahun yang lampau. 4.000 tahun yang lalu dia sudah mencatat ini, 2.000 atau 4.000 lah. Tetapi di ayat yang ke-16 yang paling ini, ayat yang ke-16 ini kita lihat di sini. Saya baca nih ulang-ulang, saya senang dengan kata-kata ini. Apa tuh? Engkau bangkit melawan umatku Israel. Seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Kita lihat pada hari yang kemudian akan terjadi hal itu. Aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Siapa? Aku Tuhan. Mengenal Tuhan.
Dia bilang bangsa-bangsa kan mengenal Tuhan Oke. pada saat aku menunjuk kekudusanmu kepadamu di hadapan mereka. Oke. Berarti Tuhan memakai ini. Tuhan memakai ini. Tuhan sudah, bukannya bangsa Israel melawan mereka, tapi Tuhan yang melawan mereka. Jadi kalau kita lihat bahwa engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Bayangkan dari seluruh pelosok timur, barat, utara, selatan, mereka kepung Israel. Israel itu kecil aja, Pak Jack. Saya sudah ke sana, Pak Jack. Iya. Saya sudah pernah di Tel Aviv. Iya. Israel itu cuma di pinggiran kota yang kecil yang tidak ini, tapi dia punya dampak besar kepada negara-negara lain. Negara-negara tidak semua angkat tangan padanya. Saya percaya Iran, kalau Iran tidak gencatan senjata hari ini, Iran habis. Senjata, ya kita tidak bicara politik lah. Kita nggak usah cerita politik. Kita nggak usah cerita tentang Israel. Kita cerita tentang Alkitab. Alkitab udah jelas bahwa Tuhan akan memakai Israel. Dan Tuhan akan memakai bangsa-bangsa lain akan menggepung Israel supaya Israel membuka wilayah-wilayah baru. Kalau mereka kalah kan wilayah akan tambah luas. Oh. Jadi itu yang Bapak lihat ya. Ya. Wow, luar biasa sekali. Oke, Pak Sam, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita obrolin di sini bisa juga jadi berkat bagi teman-teman yang menyaksikan. Tuhan berkati, sehat-sehat selalu Pak Pendeta. Amin. Dalam semua hal, yang terpenting adalah terus menyala. Oke. Seperti pelita. Tuhan berkati saudaraku. Tuhan berkati kita semuanya. Di mana saja berada. Shalom. Shalom.